أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, saudaraku semua yang dimuliakan Allah, semoga di sini bukan ragu ya, berangkat dari sebuah keyakinan kita berwasilah lewat guru-guru kita, berkhusus pengarsa Kiai Alwi Basori dan guru-guru kita dimanapun berada. Semoga kita menjadi bagian umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang diakui di dunia dan kelak di yaumil mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya, alhamdulillah bersyahada, tentunya pasti banyak kekurangan. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, langsung ke atas Pak Ustaz Yusuf. Yang biasa di atas Pak Malik, kalau di bawah. Udah istiqomah. Ada istiqomah di atas begitu. Alhamdulillah, untuk selanjutnya hadirin saudara semua jamaah rutinan pengajian di malam Ahad keempat ya, alhamdulillah mari kita sama-sama ikuti kajian kita yang akan disampaikan oleh yang mulia pengarsana Kiai Haji Alwi Basori. Semoga pulangnya kita dari sini berangkat dengan cinta, pulang pun bawa cinta, bawa berkah, bawa ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Kiai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sambil ngopi aja nggak apa-apa, Pak RT, semuanya santai aja ngaji. Kan baca maulid udah. Kalau baca maulid mah jangan ngerokok. Kalau zikir jangan. Ya, kalau ngaji mah sambil santai. Kan ngaji TK, taman kakek-kakek. Biar nggak ngantuk. Ya, ngaji mah santai aja. Yang ada makanan nggak apa-apa dikeluarin. Tuh, keripiknya apa? Sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi ja'ala syahrul ramadan sarul adi mubarak awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadul niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasyakin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sapal yang saya hormati, Ustaz Irwan Supriyadi, Ustaz Amami, dan yang sangat saya hormati, sama-sama kita hormati alhamdulillah pada malam hari ini Dewan Penasihat kita hadir, Bapak Irman Setiawan. Anaknya nggak pernah ke sana ya Bang. Ya kami coba berusaha untuk bangkit, gitu. Bukan yang nggak butuh. Kalau berusaha jangan ngerepotin orang tua maksudnya. Mudah tambah berkah doain Allahumma tawil umarahum wa sahih ajazdahum wa yasir umarahum. Amin, itu didoain. Terus buat orang tua saya Bapak Aceh, alhamdulillah malam hari ini malah saya anaknya didatengin ke sini. Tambah berkah buat saya dan buat kita. Dan juga segenap para imam ratib, Bapak Ketua RW yang hari ini memang tidak sempat hadir, izin karena ada acara keluarga. Bapak Ketua RT, baik RT 01 RT Fajar dan RT 03, 02 RT Amin Mada sibuk, kita juga maklum, tapi saya yakin hatinya menyambung, doanya nyambung insya Allah. Dan seluruh saudara saya yang hadir pada malam hari ini yang sangat hormati, alhamdulillahirabbil alamin, segala puja hanya milik Allah. Dialah zat yang merahman bagi setiap makhluknya dan mahrahim bagi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan rahmat kasih sayangnya, dengan limpahan taufik hidayah pertolongannya, belayan kasihnya kepada kita, malam hari ini kita diberikan izin kekuatan oleh Allah untuk hadir ke majelis ini untuk sama-sama belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman tentang ajaran agama kita. Dan ini juga merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim yang menuntut ilmu Allah. Sekaligus melalui majelis ini kita berharap terus menjaga tali kekeluargaan di antara kita, silaturahim kita semakin erat, yang jauh semakin yang dekat semakin merapat ya. Mudah-mudahan terus terjaga. Dengan kebersamaan inilah justru menjadi sebab Allah turunkan keberkahan. Al-barokah ma'al jamaah, keberkahan itu bersama kebersamaan kita. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah dan mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada ulama-ulamanya Allah, guru-guru kita, dan kepada kita selaku umat yang terus belajar untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, dan sekaligus kita coba untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita semua belajar untuk menteladani akhlaknya, baik dari perkataan, sikap dan perbuatannya, karena tidak ada figur terbaik bagi kita, sentral bagi umat Islam yang menjadi panutan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terus syafaatnya kita harapkan tidak hanya di akhirat nanti, lebih-lebih kalau di akhirat syafaat uzma, di dunia pun sangat kita harapkan. Dan syafaat itulah yang akan menyelamatkan kita, karena kita amat sangat butuh tentang syafaat itu. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi kita tidak akan selamat di dunia ini ataupun di akhirat nanti kecuali mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat terbesar. Dan kita bersyukur yang dijadikan umatnya hanya satu-satunya nabi yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat umatnya. Tidak hanya kita yang berlumuran dosa, para orang-orang soleh pun tetap minta syafaat untuk meninggikan derajatnya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang soleh dapat syafaatnya meninggikan derajatnya insya Allah. Ya kalau digambarkan surga kelasnya kelas tinggi gitu. Kalau ya kita syafaat itu sehingga yang berlumuran dosa dengan syafaat bagi Nabi, dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terus menumbuhkan kecintaan, kita udah lagi baca sholawat tadi berjanji sama-sama. Ini pun syahrun Sya'ban adalah syahrun Nabi, bulannya Nabi khusus ya. Tidak ada Nabi yang dianugerahkan bulan oleh Allah kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada umat lain yang diberikan satu anugerah diberikan bulan khusus kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Syahban syahri wa Ramadan syahra ummati, ya, bulan kita.
Ya ucapan marhaban itu menyejukkan hati. Ya sama hari ini kita coba untuk belajar sambil santai. Karena menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah masuk 10 akhir bulan Sya'bannya. Ya kurang lebih 8 harian, 7-8 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan bagi kita memang ketika bulan suci Ramadan datang, ada kebahagiaan yang kita rasa luar biasa. Itu menandakan kekuatan iman di dalam diri kita. Ya sebagai bentuk kajian kita malam hari ini, ya yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ya ini surat Al-Baqarah ayat 183. Dan ayatnya mah saya yakin udah pada hafal. Yakin banget dah ayat ini mah dah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul. Ya kalau kita rentet sejarah kan dari Rajab itu Isra. Nah setelah peristiwa Isra itu 1 tahun berikutnya baginda Nabi diperintahkan hijrah. Ini dari sejarah secara syariahnya. Jadi setelah Isra ada 1 tahun berikutnya perintah hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita sudah Isra berarti seharusnya buat kita sudah bisa menghijrahkan diri. Hijrah tahu artinya hijrah? Hijrah tahu? Bukan cuma pindah fisiknya. Mungkin kita lebih kepada perpindahan mental kita. Setelah Isra dari yang malas ibadah jadi rajin. Maksudnya itu. Ya sejarahnya memang setahun setelah Isra, peristiwa Isra, Rasulullah dianjurkan untuk hijrah ke Madinah oleh Allah. Karena Madinah itu kota terbelakang dulu. Hebatnya baginda Nabi, dulu namanya Yastrib, Madinah itu. Dan kota terbelakang, bahkan mirip-mirip Indonesia sebenarnya. Rata-rata petani kerjanya. Ya kalau di Indonesia nanam padi, tukang cangkul gitu. Sangat terbelakang. Lalu hebatnya baginda Nabi merubah kota Yastrib, Madinah itu menjadi kota luar biasa, maju luar biasa. Hebatnya baginda Nabi mengangkat derajat kota itu sehingga menjadi Madinah kota. Cuma memang baginda Nabi itu pintar secara politik ekonominya, karena beliau memang semua bisa dijadikan teladan. Dari sisi mana aja baginda Nabi mah, suami teladan, pemimpin teladan, panglima, ya bahkan kakek kayak teladan. Tidak ada satu sisi pun yang tidak bisa kita teladan baginya, termasuk dalam urusan bisnis. Dan baginda Nabi itu padahal pengikutnya belum begitu banyak ketika hijrah itu. Diperintahkan hijrah memang salah satu alasannya agar ingin menambah jumlah ya pengikut kalau bahasa sekarang gitu. Dan yang pertama kali dibangun di Madinah oleh baginda Nabi itu ekonomi, perdagangan. Maka surat pertama kali turun di Madinah itu Wailul lil Mutaffifin. Itu ayat atau surat yang pertama kali turun di Madinah. Yaitu tentang urusan jual beli gitu. Sehingga kota Yatsrib itu di Madinah. Dan hebatnya ini pernah kita sampaikan juga usulan mudah jadi kita juga dicontoh sebenarnya. Jadi setiap pedagang yang datang ke Madinah saat itu, orang yang numpang jualan atau usaha itu dimintakan pajak oleh baginda Nabi yang hasil pajaknya untuk kesejahteraan penduduk Madinah. Atau mempekerjakan yang tadinya petani nggak punya kerjaan dipekerjakan. Nah sebenarnya kalau kita mau melihat dari bisnisnya Rasulullah, misalkan selang nangkala nih, ini memang jadi aturan sebuah kepemerintahan. Sebenarnya ngikut Rasulullah, misalkan di kita, siapapun yang misalkan orang-orang luar pendatang yang usaha di tempat kita, itu mesti dikenakan, iya. Lalu uangnya itu untuk kesejahteraan lingkungan. Ini aturan Islam sebenarnya. Cuma kan kita nggak sampai ke sana pemahamannya. RT bikin aturan gitu, RW sudah bikin banyak yang protes. Harusnya lah mereka numpang usaha di kita. Ya minimal, karena ini mau puasa nih, minimal zakatnya bayarnya di sini. Secara hukum fikih nggak boleh usaha di sini, zakatnya di kampung. Nggak boleh secara hukum fikih. Dan kadang-kadang masih lucu. Saya mau zakatnya di kampung. Usahanya di sini, cari duit di sini, makan di sini, begitu zakat bikin aturan RT 1, RT 2, RT 3 aturan siapapun yang usaha ya kali kalau zakat mah gede teng 2,5% atau ada kepeduliannya sama lingkungan
Biar RT kalau ngasih lampu biar jalan terang itu kagak dari kantong RT, lokasian dari kita. Terus orang-orang kita dipekerjakan sehingga ekonomi itu bangkit gitu. Itu hebatnya baginda Nabi. Ini sedikit biar kita paham bahwa kita tidak hanya mencontoh baginda Nabi dari unsur ibadahnya, tetapi ternyata ada sisi lain yang juga memang ekonomi yang dibangun. Loh, Rasulullah yang pertama dibangun kan masalah ekonomi. 25 tahun usia baginda Nabi sudah jadi konglomerat sebenarnya. Coba mas kawin terbesar sampai zaman ini tidak sebesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi 100 ekor unta ketika nikah dengan Siti Khadijah. Dan rata-rata ini kalau kita perkirakan rata-rata harga unta satunya itu 50 juta. Kali 100 berapa? Hah? Di kita ada yang mas kawinnya segitu. Berarti baginda Nabi secara materi sesungguhnya mapan. Sehingga ada istilah tidak akan bisa mandiri tauhid kita, akidah kita kalau tidak bisa mandiri ekonomi kita. Cuma memang bukan menyalahkan, tidak. Selama ini kita banyak mendengar cerita baginda Nabi dari segi ibadah ritualnya saja, sehingga urusan ekonominya terbelakang. Dan ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang. Iya, sehingga jangankan orang kayak kita kali yang udah pada level-levelan paham agama Ustaz, kalau urusan duit mah kadang-kadang lupa. Ya. Kalau daging babi mah haram, kalau duit mah R-nya jadi rada-rada cadel, Pak Teteh. Kenapa? Karena tidak mandiri ya mau jadi Ustaz kudu kaya dulu teh. Baru jadi. Jadi kapan kayanya ya? Ya jadi maksud saya nggak cerita ini satu sisi karena ini bulan Nabi, artinya ada sisi keteladannya yang juga perlu kita teladani, tidak hanya dari unsur ibadahnya. Kalau unsur ibadahnya nggak mungkin kita semampu baginda Nabi, tidak sempurna baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ya minimal ada ya setitik dari segi ibadahnya, terus juga dari unsur ekonomi, bagaimana membangun ekonomi umat yang luar biasa gitu. Ya saya membayangkan kalau Selang Nangka bisa dibikin aturan program seperti itu dan disepakati oleh semua pihak, saya yakin Selang Nangka tidak akan terbelakang masalah misalkan pembangunan tadi, jalan yang rusak diperbaiki. Kan orang peduli dengan lingkungan gitu. Nah ini juga sebenarnya konsep dari kalau kita merujuk kepada tujuan manusia di sebagai khalifah fil ardh. Khalifah itu berarti yang menjaga, melestarikan, ya minimal kita lingkungan kita dah. Kali kalau sedunia mah alam semesta ada kegerian teuing. Alhamdulillah, tapi di RT mah RT 1, RT 2, RT 3 kalau lihat statusnya tuh RT mohon maaf saya cuma ya Allah pengen ikut goloran gitu maksudnya. Mau hujan pada jalan itu memang itu bagian dari ibadah yang luar biasa. Kan pernah kita surat Al-Falaq gitu. Jadi itu mencegah sebuah kejahatan atau penyakit, itu amalin surat secara nyata real itu. Makanya kadang saya bilang gini Bapak, orang mungkin gak bisa baca Quran tetapi sikapnya Qurani banget. Orang-orang tua kita dulu mungkin gak bisa baca Quran, karena nyari ustaz tuh susah. Kalau sekarang mah gampang. Tadi yang baca maulid 2 qori kita, makanya suaranya enak ya. Kalau kita yang baca suara kura. Ini mah suara qori. Nah, enggak pandai membaca Quran tetapi perilakunya Qurani banget. Ini yang disebut spiritual. Kalau malam sedikit saya bahas, antara religi dengan spiritual itu beda. Orang kalau dibataskan religi, sholatnya mah rajin. Bohongnya doyan. Itu baru sebatas soleh ritual namanya, belum sampai ke spiritualnya. Kadang-kadang mohon maaf bukan membaikkan, tapi contoh kita, terkadang orang yang di luar agama kita malah karena spiritualnya kuat, kepeduliannya kepada manusianya tinggi. Karena spiritual mah tidak sama, ruh mah hakikatnya dari siapa? Hakikatnya yang Islam ruh dari siapa? Yang beragama Islam kita ruhnya dari siapa? Yang saudara kita yang beda agama ruhnya dari siapa? Pada baik. Kalau misalkan dia dari ruh dari yang lain berarti ada Tuhan lain itu. Dan Tuhannya mah sama. Maka spiritual terkadang mohon maaf harusnya umat Islam lebih hebat. Seharusnya. Cuma kadang-kadang mohon maaf kita baru sebatas religi banget, spiritual tadi udah ngerasa soleh banget gitu. Udah sholatnya rajin. Ukurannya kan nggak di situ saja. Gitu. Maka saya sering bilang
orang yang walaupun misalnya secara ibadahnya mungkin sederhana, tapi kepedulian kemanusiaan tingginya orang luar biasa. Berarti spiritualnya tinggi banget. Makanya tadi saya Bang Herman yang ngobrol-ngobrol, sering kita ngobrol. Ini kan hamba Allah yang soleh itu dua secara besar ini, yang bisa kita jadikan sebagai keteladanan kita. Satu, ada hamba-hamba Allah yang memang wenangnya Allah, jaiznya Allah dijadikan kasihnya, wali-walinya Allah. Dan jadi walinya Allah nggak mesti harus alim. Bahkan ada keterangan gini, ini kabar gembira buat kita nih. Berarti ada peluang nih Al-Lukman jadi wali nih. Ada satu sifat Allah saja yang menjadi sifat kita nih. Itu sudah peluang besar diangkat sebagai kekasihnya. Coba dari Asmaul Husna, ya asma Allah yang paling disukai apa? Ya Rahman. Kan itu yang paling disukai Allah. Artinya kalau punya sifat kasih sayang saja, ya pada ke semua makhluk lah. Secara hakikat. Kemungkinan bisa diangkat sebagai walinya Allah. Kalau jadi kiai mah kudu alim, karena al ulama warasatul anbiya, harus ngajarin syariat, aturan hidup, belajar ke kiai. Kalau doa minta sama wali. Itu kalau doa minta sama wali, karena mereka orang yang dicintai sama Allah. Kalau mau tahu aturan agama, belajar sama kiai. Makanya kudu punya guru dua, guru syariat sama guru, ya kalau dibahasakan gampang ya, guru. Iya. Hebat kalau satu guru syariat mapan hakikatnya. Jadi kagak nyari-nyari lagi ya. Ya ada memang orang yang Allah nukan dua tadi, dia wali juga, dia juga kiai juga. Ada yang memang sebagai kiai saja tetapi dia diangkat sebagai wali, karena kalau menjadi wali udah menangnya Allah, suka-suka Allah mau mengangkat kekasihnya siapa gitu. Orang bodoh pun bisa diangkat sebagai kekasihnya dengan rasa kasih, punya rasa kasih sayang, sifatan Allah. Ya biar hidup ini kita ternyata Allah itu gambar kita punya Tuhan yang nggak kejem banget gitu. Sadis banget kadang-kadang gitu. Ya merasa dosa besar iya, tapi tong banget nanti malah ngecilin rahmatnya Allah. Karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ya jadi kalau peristiwa sejarah tadi ya, dari sebelum kita bahas satu ayat ini, ntar ada Lukman nih satu itu belajar secara nahwiyah dan sorofiyahnya nih ayat ini saya bahas. Ya, ini kesejarah. Jadi setelah peristiwa Isra Mi'raj ada perintah untuk hijrah. Ini secara syariat. Berarti hikmahnya buat kita setelah kita Isra kemarin harus bisa sudah hijrah nih. Berarti sudah ada al-islah, ada perbaikan diri. Nah memang ketika kita mau mengadakan perbaikan apapun pasti ada pengorbanannya. Coba mau benerin rumah, ada pengorbanannya enggak? Mobil rusak mau dibenerin lebih bagus. Iya, mau punya bini baru, ada pengorbanannya? Enggak, entong ini mentong ditulan-tulan. Niat. Kudu punya itu bang, kudu bisa beragama, berharta. Ahli agama, ahlul mal. Bisa agama nggak punya harta, beda bae pusing. Nah jadi mau membenahi sesuatu hal itu pasti ada pengorbanannya. Maka kemarin banyak teman-teman kadang-kadang ya udah sedih banget bang. Emang semuanya kena ya Allah, hujan Allah dan kuat saya bilang. Termasuk ya siapapun kemarin kena. Banyak musibah, yang sakit keluarganya, yang terus tapi kegiatan kita alhamdulillah walaupun ya kali kalau jalan lari mah belum merangkak tapi alhamdulillah terus berjalan. Ya itu karena memang lagi-lagi kalau urusan UUD mah kan enggak susah. Ujung-ujungannya dasar mata duitan. Ya kita juga nggak bisa memaksa itu karena memang setiap kita punya, maka bangkitkanlah ekonomi pribadi kita masing-masing. Minimal bagaimana memanajemen keuangan, dan ini pun nanti bagian daripada persiapan Ramadan, memanajemen keuangan. Ini penting. Coba kalau Ramadan kita pengeluaran kita nambah apa berkurang sih? Secara anunya mah harus berkurang ya ayah. Orang puasa kok malah pengeluaran kok nambah. Berarti puasa kita belum saya pakai esensinya. Mas, yang enak-enak pengennya. Yang enak-enak itu hakikatnya nurutin hawa. Mau buka pengennya yang enak. Nah, ntar di puasa ada dibahas ini. Ya kalau nggak enak mah nggak semangat. Ya itu nafsu tadi. Ya nggak apa-apa, memang sudah begitu.
Tapi jangan berlebih. Ya ada duit mah ge baik. Persoalannya pengen makan enak enggak punya. Nah itu jadi puasanya marah-marah. Mana udah jam 6:15 udah mau maghrib. Coba dari pagi bisa marah. Begitu udah mau buka, gara-gara nggak ada melaunya. Lemurun sayang puasa nih. Ya jadi ada hijrah. Nah di tahun kedua inilah baru ada perintah ibadah puasa. Di tahun kedua setelah hijrah. Nah tahun ke-8 setelah hijrah baru perintah haji itu. Jadi Allah tuh bikin perintah tuh nggak blok seluruh rukun Islam itu bareng gitu, nggak tahapan-tahapan. Itu sayangnya Allah sama kita tuh. Kalau sekaligus ya sholat iya, zakat iya, puasa iya, haji iya, lah orang kuat. Saking saya dikasih tahapan-tahapan. Itu makanya ada fase-fasenya. Nah di tahun kedua inilah perintah puasa dilaksanakan. Ada perintah kedua. Walaupun sebelumnya memang sudah umat-umat dulu pun sudah melaksanakan. Ya ayatnya ini ya kita baca secara ini aja. Ya ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya saya penggal dulu di akhirnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti kama ini seperti yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umat-umat. Artinya dari potongan tengah ayat ini ternyata puasa tidak hanya diperintahkan hanya untuk umat Islam. Umat lain pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka ada memang yang diwajibkan, bagi nabinya wajib, tetapi bagi umatnya sebagai anjuran gitu. Walau mana kutiba itu fi'il madhi lil majhul. Ini nanti Al-Luqman ya kerjaannya nih ilmu nahwu nih. Nah dari awal kita bahas ya ayyuha, ini kalimatnya harfun nida 2 kali digunakan. Ya dan ayyuha. Ini 2 dirangkap nih. Artinya kalau harfun nida digandeng oleh Allah, berarti Allah ingin mengundang kita sampai 2 kali undangan. Seruan Allah menyuruh kita 2 kali seruan. Artinya betapa Allah akan memberikan satu pekerjaan yang bonusnya besar, gaji besar, bonusnya besar, door prize-nya banyak. Kira-kira kita seneng gak nih Bang Herman nih, bos kita lah, misalkan kita disuruh diundang, suruh kerja, gajinya 3 kali lipat, bonusnya banyak, door prize-nya banyak. Kira-kira kita seneng gak tuh kayak gitu? Nah itu lahir manfariha bagi orang yang beriman. Dapat gaji berlipat, dapat bonus plus door prize-nya luar biasa. Masih belum mau puasa. Mau dikasih kerjaan yang mengenakan, yang menyenangkan, bahkan menyelamatkan dunia akhirat. Nah kudu seneng. Sehingga lahir man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang seneng hatinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Belum kerjanya ini, bonusnya sudah dikasih duluan. Baru senang doang. Ini kayak kita nih seminggu lagi mau puasa senang gitu. Sudah Allah haramkan jasad kita dari api. Coba kerjanya belum, bonusnya udah. Emang ada orang belum kerja, gaji bonusnya itu dikasih. Saking rahmannya Allah, Allah mah sayang sama kita. Senang. Cuma pertanyaan bagi kita, kalau mau Ramadan pusing hatinya, ya puasa lagi baik. Kira-kira ya tanyanya iman kita tuh dah. Jadi kalau ayat-ayat Quran yang murah harfun nida 2 kali, dengarkanlah, simak baik-baik. Itu ada berita bahagia banget, atau ada perintah yang membuat kita bahagia dan menyelamatkan dari Allah, atau ada memang yang dilarang oleh Allah yang mudaratnya besar. Itu. Ya ayyuhalladzina, alladzina ini isi mausul jama'. Mufradnya alladzi. Tapi muzakkar ini. Ya. Kan kalau di ini biar nahunya lanjut nih, tadi udah protes tuh. Nahunya Ustadz mah minimal gini, maksud saya, mohon maaf, saya kepingin di satu rumah ini ya kalau masalah ceramah mah bisa gampang. Justru kita yang sudah sering memberikan fatwa lebih termotivasi untuk tambah belajar agama. Kenapa? Karena pertanggungjawaban di akhirat kita berat.
Dak ngomong mah gampang gitu. Tapi tong jadi takut teuing, disuruh enggak ntar tanggung jawab lah siapa yang mau ceramah. Cuma maksud saya karena memang itu tadi syaratnya harus ada ilmu. Lo bagaimana kita mau ngajak kebaikan kalau kita nggak tahu? Ya, dan ilmu itu bagian daripada syafaat baginda Nabi di dunia. Saya ulang. Jadi kalau kita dianugerahkan ilmu itu bagian daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba cerita Nabi Adam. Nabi Adam ketika malaikat sujud karena apanya coba? Wa 'allamal adamal asma'a. Bahasa Allah anugerahkan ilmu. Karena di ilmu itu ditempatkan di mana ada nur Muhammad di Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat sujud karena ada ilmu dan nur Muhammad sallallahu alaihi, dan itu syafaat. Nabi Ibrahim dibakar enggak mempan api. Kenapa? Karena ada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh diselamatkan. Itu karena syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi ilmu. Dan ilmu adalah cahaya atau syafaat baginda Nabi di dunia ini yang menjadi cahaya nuntun kita untuk menuju ridho Allah. Dakkah Allah kepakai ilmu? Pentingnya ilmu. Ya pakai, antum nggak pakai ilmu man aroda dunya fa alaihi wa man aral akhirah fa alaihi wa man ardahuma fa alaihi. Nah, pakai ilmu. Yarfa'il ladina minkum waladina utul ilma darajat. Malah kunu rabbaniyin, jadilah kalian seperti Rabbani. Artinya orang-orang yang memahami ilmu ketuhanan. Tahu ilmu ketuhanan? Ya. Tahu ketuhanan? Bahasa saya ketinggian ya. Kita bertuhan biar berketuhanan. Maka di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha. Ngerti enggak ini? Mahasiswa orang ngerti. Kenapa bukan Tuhan yang Maha Esa sila pertamanya? Tapi ketuhanan. Nah, kalau di bahasa tasawuf disebut tahalluk bi ahlakil. Kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, pasti sila kedua muncul kemanusiaan yang adil dan punya sifat Tuhan tadi dalam diri kita. Bentuknya manusia tapi sifatnya Rabbani. Wih, hebat. Hebat. Rasulullah kan Ra'ufur Rahim itu yang dibaca di ayat itu siapa yang dimaksud? Baginda Nabi, diisbatkan kepada baginda Nabi karena sifat perilaku baginda Nabi itu sifat Allah Subhanahu. Dakajani tasawuf itu baru spiritual. Kalau sudah begitu sudah spiritual, sudah naik dari religi naik ke spiritual, sudah ketuhanan. Da Tuhan Mar-Rahman dan ya, da kita mah ingkar, mulu lalai, mulu lupa, mulu sama Allah. Da Allah mengingat kita, tetap ya rezeki mah dikasih. Kalau kayak kita coba males kerja, kira-kira dikasih duit kagak diomelin ya sama kita mah, da kita mah emosionalan. Ya, dua, ya ayyuhar punida. Seruan masuk undangan. Allah ngundang kayak tadi gambarannya. Alladzina, ya ini isim mausul muzakkar jamak. Alladzi itu mufrad. Kalau dua allazani, kalau jamaknya alazina. Kalau perempuan allati, alatani, alai atau alati. Ngerti bab nahu kalau nanti belajar sama ulama apal domir aja tauhidnya kuat loh. Ada domir mustatir, ada domir disembunyikan itu. Ini juga ntar ada domir yang disembunyiin. Pelakunya nggak kelihatan tapi ada. Allah ada nggak? Ada tapi nggak ada. Ada tapi dibilang nggak ada. Ada, dibilang ada mana? Nggak usah Allah, saya bilang manusia aja, manusia mana? Yang sebut manusia mana? Hah? Manusia mana sih? Yang disebut manusia mana? Hah? Ini wis tangan, ini wis kepala, ini dada, ini kaki. Manusianya mana? Ada kalau sudah, iya. Allad amanu, ini isim apa fi'il? Ini main tanya-tanyaan deh di bareng ngaji. Amanu ini isim apa fi'il? Nginget-ngingetin belajarnya Al-Luqman nih.
Fi'il apa? Pakai fi'il madi, wawunya tanda jamak karena allazina ini jamak, maka di fi'ilnya juga harus jamak. Sama bahasa Arab kayak kudu sama, jangan beda. Kalau menggunakan kalimat jamak manusianya, sebenarnya kalimat lengkapnya begini kalau boleh tulis. Ya ayuhan nasul ladzina amanu. Biar gampangin annasnya ini dibuang. Jadi ya alladzina, mana aslinya alladzina itu orang akhirnya. Amanu berarti fi'il madi. Fi'il madi berarti telah mananya. Berarti yang dipanggil oleh Allah satu. Ya, ayo sampai 2 kali panggilannya. Alladzina orang-orang yang dekat. Kalau semalam saya mengulang, jarak dekat saya setengah jauh, amo yang jauh sekali. Ini dapat undangan Allah. Jadi siapapun mendapatkan undangan, baik yang dekat, yang tengah dekat atau yang jauh, itu alladzina. Dan ini karena tidak ada kekhususan, maka walaupun kalimatnya isim mausul muzakkar tapi berlaku juga bagi muannas. Karena tidak ada kekhususan, kecuali ada khusus muzakkar, ada khusus muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Bedanya muzakkar itu kalau muannas itu ada tak marbutohnya. Tahu tak marbutoh? Iya, lobang titiknya 2, itulah perempuan. Iya, tak marbutoh gitu ya. Lobang 1 titik, nah itulah perempuan. Sebut mu'annas dalam bahasa Arab. Berarti yang dipanggil orang-orang yang terdekat, yang setengah dekat atau menyeluruh, baik laki-laki maupun amanu. Berarti menggunakan fi'il madhi, berarti telah beriman. Jadi yang dipanggil yang telah baik imannya dari alladzina yang sudah kuat maupun imannya yang masih lemah, dapat undangan Allah nih. Saking sayangnya Allah, tidak hanya yang kuat imannya, amanu ini memang masih tahapan, bisa imannya lemah, bisa imannya kuat. Tidak menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina mu'minun. Kenapa tidak menggunakan itu? Karena kalau al-mu'minun imannya sudah kuat, ibaratnya sudah profesional. Nah, amanu kelas-kelas kita, imannya kadang naik, kadang kenceng, kadang. Nah itu maka amanu. Dipanggillah iman yang sudah kuat maupun yang masih itu, karena mau dikasih hadiah nih, ternyata Allah nggak beda-beda tuh. Yang imannya udah kuat ya dapat bonusnya sama, ada gajinya sama. Allah nggak membedakan tuh, baik laki-laki maupun perempuan, semua. Dan karena Allah yang undang, baik yang lemah maupun yang sudah imannya kuat, dibuktikan oleh Allah pada pertama awal-awal Ramadan. Yang nggak pernah ke masjid malam pertama mah yang nggak puasa imannya lemah, yang nggak biasa hari pertama mah itu Allah kasih fasilitas tuh. Cuma sama Allah akhirnya pengen tahu nih, terus nggak nih, lanjut nggak nih, pakailah ala nanti harfu taroji makanya. Jadi amanu beda dengan aminu ya. Amanu sama aminu beda nih, asal kata yang sama, amina. Dibaca amanu panjang, badal amanu karena ain fiilnya hamzah double, sehingga diganti pakai tanda mad kalau di ilmu tajwid itu. Nah itu disebut mad bada, pengganti hamzah di ain fiilnya, pak fiil ain fiilnya. Susah ngaji ya, ngerti? Ya dengerin ntar di akhirat maksudnya gini, ditanya sama malaikat, ngaji nahu, ngaji bisa lora, yang penting ngaji udah ikut ngaji. Kan urusan pinter mah urusan Allah, dah saya mengaji tapi emang gak pinter-pinter, kan hasil mah bukan urusan kita. Tugas kita melaksanakan proses, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan hebatnya Allah menilai proses yang kita jalani, bukan hasil yang kita dapati. Saya ulangi bahasa saya, yang dinilai oleh Allah proses yang kita jalani, bukan hasil yang kita dapati. Ya hambaku nih rajin ngajinya nih, urusan hasil pada Allah, kita menjalani prosesnya aja. Itu disebut tawakal kepada Allah Subhanahu. Terus tong putus asa, doa terus, ngaji terus, pinter nggak pinter terus ngaji sambil tidur intong tidurnya terus ngajinya, maksudnya ngajinya terus walaupun sambil tong tidur.
enak lah di majelis taklim. Tidur ge berpahala ada. Yang dipanggil berarti orang yang nah tandanya ada iman manfariyah tadi. Dan bukti realnya nyatanya hari pertama, malam pertama taraweh, hari pertama puasa, toh yang mereka jarang-jarang ke masjid ada. Makanya kalau malam pertama masjid mushola penuh. Seminggu iya maju sopnya gitu. Lulus apa orangnya tergantung kita. Allah mah sudah memfasilitasi. Inilah pasar rahmah kalau di bahasa hadisnya. Kuasa kasih sayang, dok bang yang imannya lemah ke, ayo dah pada dikasih kuat tuh, ditarik sama Allah, diundang sama Allah pada kamu sholat. Ya minimal ibadah Ramadan. Ya. Amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba ini fi'il madhi lil majhul. Artinya telah ditetapkan. Kataba sama. Kutiba. Kataba fi'il madhinya. Ya. Kutiba fi'il madhi lil majhul. Artinya telah ditetapkan. Kalau sudah telah ditetapkan sebuah aturan berarti hukumnya jadi apa? Wajib. Maka diterjemah itu diwajibkan atas kamu. Sebenarnya mana artinya bukan diwajibkan. Kutiba itu sesuatu hal yang telah aturan yang sudah ditetapkan. Aturan yang sudah ditetapkan berarti hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Tidak salah dimanakan itu. Cuma kalau dari sejarah grammarnya begitu. Ini pentingnya kita ngaji, kalau ngaji Quran pakai ilmu sehingga tujuan ayat itu sampai. Kalau Al-Quran kan nggak boleh ngarang kita bukan orang alim, mesti ngikutin ulama. Kayak tukang mesti ada alatnya. Kerja tukang ada centongnya, ada alat-alatnya. Lah nukang nggak ada alatnya gimana urusannya? Jadi bangunannya. Jadi kayak asal-asalan, nggak rapi. Itu pentingnya ilmu. Jadi telah ditetapkan. Dan kemana kutiba satu itu berarti hukumnya wajib. Kalau Allah memerintahkan dengan kalimat kutiba atau kataba berarti kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita waktunya sudah ditentukan. Tidak terus-terusan. Ramadan setahun sekali. Ya. Jadi kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Salat pakai kataba, inna salata kanal mu'min ala kitabah. Waktunya sudah ditentukan. Kan enggak terus-terusan salat. Ya johor, tong salat lagi udah. Nanti asar baru salat lagi. Habis salat asar tong salat lagi, nanti salat lagi. Nah itu kataba. Waktunya sudah ditentukan. Saking ku sayangnya Allah. Waktunya pun dikasih. Kenapa? Dak manusia kalau rezeki mah pengen banyak, ibadah pengen sedikit. Kan kemarin dibahas di kitab Al-Hikam itu. Saking kusayangnya Allah udah tahu banget. Manusia mah kalau rahmat mah pengennya banyak, rezeki pengennya banyak, ibadahnya pengennya. Nah itu dia. Tapi Allah mah maha asyakur, maha berterima. Allah saja asyakur loh. Asyakur artinya apa? Berterima kasih. Makanya kalau kebaikan mah pasti dibalas sama Allah. Dak Allah maha asyakur. Allah juga asobur. Allah maha sabar. Kalimat sobur di Asmaul Husna yang terakhir dari 99 asobur itu terakhir, makanya berat. Sabar itu karena di Asmaul Husna aja terakhir. Jadi intinya cuma dua, sabar, syukur, sabar. Syukur dapat nikmat, syukur dapat musibah. Nah itu baru ikhlas. Kita mau dapat nikmat syukur, dapat musibah ngeluh, ya nggak sabaran. Allah sabar, hamba-hamba yang berdosa ditunggu sama Allah sampai kapan mau tobatnya. Tuh Allah sabar, nggak mau langsung menghukum hambanya yang berdosa. Allah tunggu, karena Allah sabar nggak langsung menghukum, dah ditunggu sampai kapan. Sampai itu Allah sabar banget. Maka jangan mudah menjas orang. Allah aja ketika hambanya salah nggak langsung dihukum. Itu sabarnya Allah. Nah kita manusia kadang-kadang baru salah atuk saudara kita langsung di mana sifat ketuhanannya. Sabar, sabar. Emang nggak mudah ya. Sabar mah gampang diomong, susah praktek. Pan Islam itu bukan agama teori. Islam itu agama praktek. Makanya saya bilang kalau ngukur solehnya kita jangan di musola, di masjid, di majelis zikir, lah soleh semua kayaknya. Di sini mah soleh semua kayaknya. Coba ntar pulang ngaji jalan macet. Galak. Pulang ngaji nggak dibukain pintu sama istri. Ditajong pintu nih.
Lah ketahuan itu. Ternyata aslinya begitu ya kita. Jadi agama belajar buat diri kita, bukan buat orang lain. Agama buat diri kita. Ngukurnya diri kita. Jangan ngukur baju orang. Kegedean. Kalau kecil nggak enak juga dipakainya. Kegedean juga nggak enak dipakainya. Jadi berarti kewajiban yang tadi waktunya sudah ditentukan. Apa sih kerjaannya? Asyam, yakni puasa. Puasa ini sebenarnya bukan bahasa Arab, ini bahasa Sanskerta. Puasa, makanya di Hindu ada orang puasa itu. Kalau bahasa di Indonesia kan memang melek malam, iya nggak tidur itu juga puasa. Terus misalkan ya macam-macam tuh akhirnya tuh. Dan ternyata ibadah puasa sebelum Islam umat terdahulu, ternyata Nabi Musa puasa juga kan. Di kitab Taurat ada aturan puasa 40 hari, tapi wajib bagi Nabi Musa, anjuran bagi umatnya. Nabinya mau puasa, umatnya enggak. Itu umat Nabi Musa tuh, Badr. Nabinya mau puasa 40 hari, umatnya, umat Islam, nabinya puasa, umatnya umatnya sopo iki. Di kitab Injil ada 10 hari. Nah dulu sebelum ayat ini turun, puasa memang di hari Asyura, Tamus bulan Juni kalau di Masihnya. 10 hari di rumah Asyura. Asyura itu Asyara, berarti 10 hari awal bulan Muharram, bulan Syura tuh. Dulu umat Islam juga puasa itu. Nah perintah ini turun sehingga puasa Asyura disunahkan. Yang wajib puasa di bulan Ramadan. Kita makan puasa biar gampang dimengertinya. Al-imsak artinya mencegah. Puasa, Pak. Cuma memang perlu persiapan puasa ini. Persiapannya apa? Ya pertama kan ini menghadapi bulan suci Ramadan. Ya semuanya harus dengan kesucian. Baik itu suci zohir maupun batin. Makanya kata Nabi, sebelum puasa Indonesia ini bagus nih. Ada istilah apa ya? Sebelum puasa apa namanya? Nyadran ya. Karena kita kenalnya ngerowahan. Artinya apa? Karena puasa kita belum diterima oleh Allah, bahkan kemungkinan tidak diterima oleh Allah jika seorang anak belum minta maaf dan ridho sama orang tuanya. Ini persiapan pertama nih. Sebelum masuk, apaan sholatnya ada persiapan sebelum sholatnya? Sama ibadah. Nah kalau ibadah mah pakai aturan, itu ilmu fikih, biar tertib. Berarti sebelum nanti masuk Ramadan, kalau Ramadan hari Sabtu ya katakanlah puasanya, kalau nah kita sih nanti tunggu pemerintah aja. Yang jelas kapan mulai Ramadan pasti tanggal 1 Ramadan. Iya teh ya. RT ketawa. Ya kapan mulai puasa? Ya 1 Ramadan. Kapan lebaran? Ya 1 Syawal. Bulan pemerintahnya, tuh ngikutin pemerintah we. Kalau pemerintah ngumumin Sabtu ya kita Sabtu. Pemerintah ngumumin Minggu, Minggu. Pemerintah ngumumin Jumat, ya ikutin we. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lebih aman ikutin pemerintah. Karena kita mah ilmu kagak, ngeker bulan kagak. Emang kerjanya ngeker bulan, ngeker kantong, iya kita mau puasa. Yang dipikir emang puasanya. Dan enggak lebarannya pulang kampung bisa apa kagak? Puasanya belum udah mikirin pulang. Itu yang mantak penyakit mah tuh yang begitu. Benar loh, ini secara teknologi. Kenapa sih mah itu dijangkiti orang-orang yang dewasa kayak kita gitu? Ternyata bukan dari kurang makan sebenarnya. Faktor utamanya bukan itu. Terlalu khawatir dengan hari esok. Padahal hari ini punya beras, masih mikir besok. Besok bahkan enggak, hari ini punya beras masih mikir besok. Terlalu khawatir tentang hari esok, itu mengakibatkan penyakit lambungnya error tadi. Khawatir berlebihan. Kan baca, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Kapan jadi walinya kalau hidup khawatir baik mah takut baik atuh. Hari ini aja nikmati, hari ini punya beras, alhamdulillah. Nggak besok yakin Allah bakal kasih rezeki. Orang yang nggak yakin rezeki jaminan Allah ngeledek Allah, berarti nggak yakin sama dia. Bahasa di tasawuf menghina Allah, nggak usah nginjek-nginjek Quran. Nggak yakin aja besok dapat rezeki, nggak berarti sudah ngeledek, sudah menghina Allah dah. Coba kalau keyakinan kayak gini ribet ya. Tapi kudu nancep, memang kudu belajar. Ya perlu ikhtiar, tapi jangan besok kan Allah kasih lah, kerja ada sebabnya, enak aja. Allah kasih barang mentah, kita yang ngolah. Allah kasih barang mentah,
Contoh gini lah, kita jadi baju ini, Allah kasih barangnya apa? Kapasnya kan. Nah kita nggak mungkin pakai kapas. Prosesnya, nah Allah ciptakan bahannya, terus kita manusia yang dikasih akal memproses jadi, tuh Bang Herman kerjaannya memproses bahan yang Allah berikan, makanya jadi nganterin duit. Rezeki di situ. Kita dikasih akal biar ngolah bahan belentah yang Allah berikan bahannya jadi bahan yang laku di, ya itulah hubungan kemanusiaan. Makanya di baju kita ini banyak banget keringat orang ini. Petani kapas, kepanasan, kehujanan meren. Dari kapas, dia apa namanya dipintal jadi apa? Pemintal mungkin sampai keringat-keringetan. Makanya terima kasih sama tukang jahit lah. Alhamdulillah tukang jahit banyak pahalanya. Kenapa? Banyak makin adanya pakaian ini fardu kifayah loh. Memahami fardu kifayah jangan cuma bab kematian. Ngadain pakaian itu juga fardu kifayah. Salah satu syaratnya sah salat menutup aurat, berarti kudu punya baju. Itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tidak hanya berhenti pamannya sampai urusan jenazah. Adanya dokter itu fardu kifayah. Makanya di Selang ada dokter alhamdulillah, ada tukang garmennya alhamdulillah. Berarti ada fardu kifayah sudah dilaksanakan. Ngaji gini fardu kifayah untuk jamiah, tapi untuk pribadinya fardu ain. Kalau ngaji mah double. Untuk jamiahnya fardu kifayah, tapi untuk pribadinya fardu. Coba mau lari kemana? Kenapa kalau untuk jamaknya fardu kifayah? Ya kalau semua jadi fardu ain, lah yang nggak kerja pun, yang kerja malam nggak ngaji dosa. Nah yang kerja malam kebetulan sebagian yang kerja siang pada ngaji, kita nutupin kesalahan yang enggak. Hari ini berarti pahala kita banyak nih bang, nolongin orang yang ngaji pada tidur kita, dia mesti terima kasih banget sama kita itu. Alhamdulillah nggak kena dosa gitu. Karena ada yang duduk di malah aneh ngaji berisik, kita nolongin dia, udah nggak ngaji bilang, nah ya orang terima kasih Allah saya udah ngaji ditolongin jadi saya nggak kena dosa kifayah. Begitu mestinya. Kalau sadar, apaan orang sadar kita tinggi. Iya puasa. Jadi satu persiapan minta ridho sama orang. Makanya ada ngerowahan arwah asal katanya. Ya bagi yang orang tuanya masih ada, datangin minta maaf dan minta ridho. Kalau yang sudah meninggal doakan. Kalau makamnya dekat ziarahi sebelum masuk Roma. Kalau yang jauh mah cukup doa. Kalau emang gak punya ongkos mah, ntar pulangnya kalian lah Idul Fitri kan begitu biasanya, bolak-balik olok ongkos. Ya paling nggak zaman sekarang mah gampang, ada HP. Kalau mah masih ada di kampung mah doain mau puasa minta maaf minta ridho gitu. Karena mah ada gampang komunikasi, bisa video callan. Kalau emang nggak sempat pulang minta ridho sebagai anak. Itu syarat utama biar puasa kita diterima sama Allah. Kalau istri nanti minta sama suami, ini mah di ibu-ibu babnya. Tidak diterima puasa seorang istri yang tidak maaf dan ridho kepada suaminya. Dan ini mah di bab perempuan. Kalau situ yang nyampein mantar ngambek. Yogi maunya situ. Makanya suruh ngaji. Suruh dan ngerti. Minta maaf bang, minta ridho. Lakinya kagak ngaji, tumben nih. Kayaknya ada maunya nih begitu. Makanya kadang di dunia mah ada lakinya soleh banget, bininya salahan mulu. Ada kebalikannya, bininya soleha, badoyan penting ngaji, lakinya salahan mulu. Iya jadinya, tapi itulah kenyataan begitu. Padahal aturannya laki-laki baik mendapat wanita, aturan tertulisnya begitu. Tapi kenyataannya, realita hidup kita realitanya enggak. Allah mah mau-maunya. Berarti kalau punya yang begitu, kita punya disiapkan ladang untuk beramal. Punya istri rewel, ladang beramal minimal dari uji sabar kita. Iya dah. Jadi kalau punya istri rewel, alhamdulillah, jadi dapat pahala sabarnya gede. Sabar. Ya sesuatu yang enggak mengenakan pasti ada hikmahnya. Jadi puasa, terus minta maaf, terus akhirnya karena kita sering berinteraksi, ya pasti
namanya sering berhubungan terus malam hari ini ya. Karena ini mungkin malam Ahad terakhir di bulan Sya'ban ya, nanti kita masuk Ramadan. Nanti kita saling minta maaf-maafan. Karena saya yakin apalagi saya yang banyak ngomong. Kalau guru mah pasti banyak salahnya karena banyak ngomong. Orang kalau banyak ngomong mudah tergelincir berbuat. Kadang-kadang kita guyon-guyon, mungkin sebenarnya kesel, cuma saya ngomong ya udah berani. Pulang mau gondok gitu. Ya kadang-kadang ya begitunya manusiawi. Yang namanya manusia mah enggak luput dari kesalahan. Enggak ada manusia yang bersih. Jikalau saya punya salah, tong pakai jikalau. Enggak pasti. Pede banget jikalau. Andai iya minta salah. Pasti salah. Ya nanti kita saling walaupun saya yakin kalau udah saudara mah akhirnya sudah memaafkan. Biar kita kosong-kosong. Biar kosong. Kita mulai dari nol ya Pak. kata kamu bensin teh. Kita mulai dari nol. Ya jadi puasa. Nah kalau puasa saya yakin tidak kuat secara syariat mah. Jadi syariat bikinnya berarti menahan. Ya puasa itu kita al-imsak artinya anil muftar. Menahan dari hal yang membatalkan puasa. Tahu dah ini mau udah tiap tahun kerjaan. Jangan makan minum pada siang hari. Dengan sengaja, kalau lupa mah nggak apa-apa. Tidak apa. Tapi jangan lupa-lupain. Kalau lupa mah 2 piring, oh aduh lagi puasa, lanjutin puasanya. Puasa lagi. Iya jadi makan minum dengan saya pada sehari. Kalau lupa begitu kan biasa. Aus banget nih panas buka kulkas ada coca-cola, langsung ya glak habis sebotol. Oh aduh lagi puasa. Lanjut. Ini makanya lanjut bukanya deh. Iya. Iya, jadi kalau puasa dong. Kalau lupa mah nggak apa-apa, rezeki dari Allah. Ya sampai mohon maaf hubungan suami istri nggak boleh lagi siang. Orang lagi nggak puasa ge nggak boleh. Jangankan lagi puasa, yang nggak puasa ge hubungan suami istri pun nggak boleh di Ramadan mah. Jadi dari sini coba makanan punya kita halal tuh, istri kita halal nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa batal? Bahkan cuma bukan batal kalau hubungan mah, kudu bayar denda. Ini berat nih. 2 bulan puasa berturut-turut, kuat puasa 2 bulan, sebulan ke payah romannya. 2 bulan tuh dendanya. Aduh ya Rasulullah saya nggak kuat 2 bulan puasa, bulan ke payah. Ya udah. Ngasih itu kalau memberikan budak di kita nggak ada perbudakan dah. Ini kafarat yang pertama. Kafarat yang ketiga ngasih makan 60 fakir. Ya ini ringanan nih. Ngasih makan 60 fakir miskin bisa dah enteng. Undang. Cuma diundang. Cuma kudu diijab kabulin Pak persoalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ence kenapa saya undang deh? Nenek saya nak sini lah bagi-bagi sembako. Iya kenapa saya bagi sembako? Iya nek mohon maaf saya tidur sama bini saya doyan banget ini memalu karena lang ijab kabulin yang kita orang ini coba secara hukum mestinya makan juga sama. Makanya kalau ikut Imam Maliki makan siang hari juga dendanya sama. Untung ikut Imam Syafi'i kalau makan mah nggak pakai begitu. Ini kita mah untung ikut Imam. Kalau makan kebatal makan biasanya nggak sampai kena denda begitu. Kan hubungan suami istri juga harus tahu. Makan juga sama, sama-sama halal. Makanya puasa itu bukan mencegah yang haram. Dan yang haram mah di luar Ramadan juga wajib. Puasa itu menahan dari yang halal. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sampai batas waktu yang ditentukan. Makanan di rumah kita halal. Tapi kalau johor, entong. Tidak walaupun kita yang beli halal. Istri kita secara hukum halal, tapi kalau mau tunggu jangan maghrib geseng ting tarawih dulu. Maghrib udah kagak handling tuh. Maghrib bolah halal. Tarawih dulu. Malam mah boleh. Ndak Allah juga tahu banget kebutuhan manusia. Coba kalau kayak Nabi Musa Taurat. Kalau kita Injil mah nggak boleh hubungan suami istri. Misa malam 40 hari. Nggak boleh makannya mah sekali. Kita mah makan berkali-kali. Buka sahur ngemilnya terus-terusan.
Nah jadi puasa menahan itu. Tapi kita inginlah kalau yang gitu pasti saya yakin udah biasa. Nahan lapar dan haus sudah kuat lah saya gitu. Dan kita ingin levelnya naik. Ini puasa orang umum namanya. Gitu. Nah dari kalimat saum ini kita ambil hurufnya. Sod, waw, mim. Ya, saum. Yang puasa soim, failnya. Sodnya adalah sumtun. Apa sih? Nutup. Berarti mempuasakan panca indera kita. Di samping menahan lapar, haus, dahaga juga hubungan yang membatalkan puasa, juga menutup seluruh panca indera kita. Sumtun berarti nutup mata, nutup telinga, nutup mulut. Itu, nutup dah. 9 wali tubuh. Boleh ngerti ini ya? 9. Karena lobang-lobang itu yang gampang masuknya dosa. Ngata gampang banget, Pan. Ngelihat orang rendahin, enggak dosa. Puasa unjuru bisyahwat, batal pahala. Enggak puasanya mesah tapi enggak dapat pahala. Makanya kata Nabi, banyakan umatku puasa dapat lapar sama haus doang. Makanya ibu-ibu kadang-kadang, ibu kan pada doyan jogging nih sekarang. Ibu, puasa ke jogging enggak apa-apa tapi pakai mukena. Tahu pakai pakaian you can see press body tuh ingat tuh. Kitanya sih unzuru bisyahwah. Nah unzuru bisyahwah bukan cuma urusan ke perempuan, termasuk merendahkan orang lain, menghina orang. Coba belajar mempuasakan itu. Ngomong juga, ya gibah namimah itu membatalkan pahala puasa. Ngadu orang, domba mah nggak tahu apa-apa. Domba beda kami hitamkan manusia mah dak. Lu yang zina kebo yang disalahin. Kata kebo enak banget, lu yang enak gua disebut-sebut. Kumpul orang, kebo lagi yang disalahin. Dah hewan mah kadang jadi sasaran manusia. Makanya manusia kalau udah buruk lebih buruk daripada balhum adam. Hewan kayak disalahin. Ngambil itu sebut bajingan. Nah jadi buat kita naikin, termasuk saya, menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Jadi menahan tadi, menutup mata kita. Ini kan bagian-bagian yang memang mudah betul untuk masuknya dosa. Mata, telinga, termasuk lubang di bawah 2 tuh. Itu. Makanya keluarnya pun hal-hal yang menjijikan, karena itu 4 masuknya dosa. Mata keluarnya apa? Menjijikan, belek. Telinga kita keluarnya apa? Coek. Karena itu tempat masuknya mulut, iler, bawah, depan menjijikan, belakang komo. Ini sarang-sarang atau lubang-lubang yang gampang. Ya kalau di bahasa para wali dulu ini berarti puasa menutup 9 wali tubuh. Berarti puasa panca. Makanya sehingga ada hadis Nabi, naumul shaimul ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah. Tapi artiin jangan tidur baik. Diniatin, 1 tidurnya tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat tadi ketimbang membatalkan pahala puasa. Mendingan cepet mancing dong, liatin ikan, lu nafsu sama ikan. Mancing biar udah puasa mah. Mancing perkara. Dah hal-hal yang sekiranya membatalkan hindari. Itu ya. Saya juga mancing kalau puasa mah, kebetulan enggak ngajar kan. Refreshing lah. Enggak kata Jupri kerjaan itu mah. Ada saya dibuang rokoknya, gua tahu mulut lu kok habis ngerokok. Mulutnya dikering-keringin kadang-kadang, lemes-lemes jalannya. Wah lu udah habis 2 gelas kopi. Nanti sampai ke hakikat puasa nih nanti. Ini baru ke latar-latarnya. Jadi puasa kita naik lah. Kalau nahan lapar sama semua udah biasa kita itu mah. Ya maka punya beras dong kok. Nah yang ketiga, sumtun berarti nutup itu. Semua tutup yang kiranya membatalkan pahala puasa. Tidur. Jadi 1 niatin tidurnya tarkul ma'asi, meninggalkan tadi. Yang keduanya diniatkan tidurnya biar nanti qiyamul lailnya, tarawihnya kuat. Istirahatin, badan juga punya hak. Siangnya kudu diistirahatin. Dan ini mah tidur dari habis subuh buka-buka ngabuburit. 5:30 cari bukaan. Apa namanya? Ngabuburit ya. Termasuk di kita tuh kenapa ada hadis naumu shaimul itu di Indonesia cocoknya. Kenapa? Jadi Arab enggak cocok hadis ini, yang lihat gurun pasir ontak lah di Indonesia, cewek pada lari, pada pakai itu kadang-kadang. Nah itu, tukang jajanan udah pada bikin ngiler, ngeliat sirup merah kan kalau siap rasanya. Buat apa kayak disiapin, begitu udah buka.
seteguk air segelas kopi tetap kurang, ada lontong 3 lah, munafik banget. Kadang-kadang soal sunnah juga nih, bukannya boleh, bukannya ngerayain sunnah, enggak. Saya mau 3 kurma kayak Rasulullah. Iya monggo kalau mau ada biasa. Saya mah enggak, 3 kurma sama 3 lontong. 3 kurma sama 3 iya. Lah kalau 3 kurma doang Indonesia mah lemes. Maksudnya kias sebenarnya. Kenapa Rasulullah pakai kurma? Makanan pokok orang Arab kurma. Nanti ke bab zakat ini. Biar ngerti kesan nyambungnya. Orang Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Makanya kalau orang ada buka langsung makan ya nggak apa-apa. Emang makanan pokoknya beras. Nasi maksudnya nggak makan beras, emang burung. Makan nasi. Cuma tong banyak-banyak ting. Wa kulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah. Monggo makan, monggo minum. Wala tusrifu, tapi tong berlebihan. Itu saking sayangnya Allah. Karena Allah melarang itu karena sayang. Larangan Allah itu melarang karena setiap larangan Allah karena sayang, cinta sama kita. Sama kita seperti orang tua ke anak. Nah, naik motor jangan kenceng-kenceng. Larangan. Nah, belum dibeliin motor karena bahaya. Bukan berarti nggak sayang kan? Dilarang makan sesuatu hal, Allah siapkan makan yang lebih nikmat. Kenapa daging anjing, daging babi haram, ada daging sapi yang lebih nikmat? Allah sudah siapin. Dan itu manfaatnya lebih besar. Kalau makan daging ini, mudaratnya lebih. Jadi hukum Allah pakai rahmah dan rahfah. Rahfah dan rahmah. Penuh dengan kasih sayang. Apa yang diperintahkan Allah adalah manfaat besar. Ya jadi sumtun, nutup. Nah waunya waro'un. Waro' apa sih artinya? Jangankan yang haram, yang subuhat ditinggalin. Buka puasanya bener, kadang bukanya dari makanan yang takutnya subuhat. Tuh, misalkan mohon maaf ini ada contoh, tapi kita mah nggak ada. Benar dia puasanya mah, tapi bukannya dari hasil uang korupsi. Kira-kira puasanya ini kumaha? Uangnya dari hasil, apalagi togel. Kode wae. Bukan hasil togel itu. Puasanya udah bagus, sayang begitu bukannya dari barang. Puasa itu bukan cuma meninggalkan yang haram, yang haram di luar puasa. Yang halal aja disuruh kurangin. Itu warok namanya. Kali kalau kita mau ngurangin banyak mah enggak. Biasa makan 2 piring atau Ramadan mah sepiring. Buka sepiring, habis tarawih sepiring, habis tadarus sepiring. Ntar jam 12 sahur lo berapa piring? Ngurangin. Terlalu banyak makan juga nggak sehat sebenarnya. Makan enak itu nggak menyehatkan kok. Coba logika ini. Orang yang punya kayak darah tinggi rata-rata walaupun nggak semua ya. Orang-orang penyakit berat coba. Itu orang-orang kaya. Yang makannya pada enak-enak. Bener ya? Kalau orang yang makannya tempe tahu mah penyakit pilek doang. Nggak Allah yang ngerti atau gak punya duit. Coba yang orang-orang kaya penyakitnya. Stroke lah ini dia punya duit. Orang dulu mah enggak, sakitnya jarang tuh yang kayak sekarang. Jadi makanya enak jadi orang miskin, penyakitnya penyakit kelas miskin, beli bodreknya waras. Cuma kita mau ada bersyukur pisan sama Allah, ya Allah saya kok miskin terus. Kata biar biayanya murah. Orang miskin mah biaya berobatnya ini disembur itu ge waras kadang-kadang. Jadi buat kita jadi warok mengurangi. Nah warok kelas levelan orang-orang yang sudah arif bilama urusan puasa teh enggak, urusan dunia enggak dipikirin. Ya buka senemunya, enggak mikirin buat buka di masjid bewan warok. Jadi nyapi dengan urusan dunia sebulan nih. Enggak mikirin urusan hatinya enggak terpikat sama sekali. Nah kita mah belum bisa. Ini warok tingkatan para aulianya Allah. Ya mau buka dapat air ya air, nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting bisa puasa, udah alhamdulillah. Kita mah pan belum bisa. Kalau buka kudu ada makan pan pembuka makanan, makanya kos belanjanya nambah. Alasannya bocah ono kalau buka orang doyan makan, orang mau sama sahur, emak bapaknya lagi sama. Bocah jadi alasan. Jadi buat kita nayang ngurangi. Waroknya paling enggak ngurang-ngurangin lah, jangan berlebihan. Ya seukuran kita paling enggak. Ya itu yang subuhat, jangan yang hal yang subuhat pun
ditinggalin. Iya, jangan sampai kita berbuka tapi hasil beli makannya dari hasil tadi, gitu ya. Misalkan lah, keneh bahaya tuh, itu juga dapat lapar doang, tanda puasa nih. Nah, mimnya mulkun, ini intinya, mengendalikan hawa nafsu. Inilah musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita bukan orang lain, ada di dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu. Kan tujuan puasa mengendalikan, bukan menghilangkan, dan nggak bisa. Fitrah manusia nggak punya hawa nafsu, nggak punya gairah, nggak punya semangat. Hawa nafsu itu keinginan, bahasa gampangnya dah. Orang nggak punya keinginan, ya juga salah. Keinginan berlebihan, ya salah. Pikiran kita cuma dua. Keinginan itu ada pada pikiran kita. Keinginan tidak terkendali jadi ambisi. Dan itu negatif. Maka puasa mengendalikan itu. Punya keinginan, wis ukur dengan kemampuan. Iya, kalau urusan dunia ini, kalau urusan ibadah mah harus semangat. Kalau urusan dunia biar nggak pusing, punya keinginan ukur sama kemampuan. Kira-kira orang mampu tong maksa. Kadang-kadang kita maksa, Pan. Sehingga begitu bayar cicilan pusing. Allah dilibatkan. Untungnya Allah mah kagak rewel. Lah, gua gak diajak ngomong, kira mau bayar gua diajak-ajak pun begitu kalau boleh ngomong mah. Ini di nasihatnya Sunan Kalijogo loh. Ukur kemauan dengan ya keinginan kita dengan kemauan. Kan kita mah maunya mah banyak, keinginannya banyak, mampunya. Nah itu dia. Kalau maksa jadi masalah. Puasa mengendalikan itu. Nah, musuh terbesar kita itu adanya di jiwa kita. Makanya Ramadan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran tadi. Serangannya setiap saat. Termasuk hal yang enak-enak itu sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu. Ya berlebihan maksudnya. Kalau sebatas wajar manusiawi, juyina hubu syawati minan, salah semua ayatnya begitu. Manusia emang dihias dengan hal itu. Nah, jadi esensi puasa adalah mengendalikan keinginan hawa nafsu. Menghindar bukan dari yang haram, itu ada wajib dalam Ramadan. Yang halal pun dikurangi. Keinginan dunia yang berlebihan dibatasi dengan kemampuan. Jadi orang yang puasa secara pribadi punya self controlling, makan punya dikontrol, makan berlebihan ujung-ujungnya darah, ya darah tinggi mah gampang atau udah minum minyak lentik pagi sesendok, sore sesendok. Ntar kalau mau naik dia turun lagi licin. Sering minum minyak. Kalau emak-emak saya bilang kalau darah tinggi makan itu daun seledri. Darah tinggi itu obatnya, jusin daun seledri. Minumin 2-3 kali. Seminggu belum waras tambah baso. Daun seledrinya tambah waras darah tingginya mama. Nah jadi buat kita itu. Nah akhirnya dari berarti meningkatnya. Kalau hawa nafsu sudah terkendali, maka jiwa kita bersih. Fa'alhamaha pujian Allah itu qad aflaha man zakaha, sudah bersih, ketakwaannya nimbul. Ketika ketakwaan nimbul, sifat ketuhanan masuk ke dalam dirinya. Ini sebut apa sih? Tajali. Ada tahali, tajali, puasa masuk. Nah, ketika sudah puasa masuk, hatinya bersih, maka secara sosial, dimensi sosialnya dia punya jiwa kepedulian yang tinggi dengan dilaparkan oleh Allah, sehingga punya kepedulian kepada sesama. Duh lapar nggak enak, ngeliat orang lapar tuh nggak tega. Itu ke dimensinya. Maka di samping memperkuat sebagai jiwa kita kepada Allahnya, juga ternyata puasa mengajarkan kita agar peduli kepada sesama. Jangan sampai ada orang yang lapar itu nggak enak. Kan kita diajarin langsung sama Allah, praktek langsung itu, tarbiyah langsung. Dilaparin gitu, ternyata lapar nggak enak ya. Itu makanya kalau ada yang lapar bantu. Lapar itu enggak. Ini sifat al-mumitnya Allah. Tahu al-mumit? Al-mumit tahu? Al-mumit artinya apa? Mematikan, bukan dibunuh orangnya. Udah miskin gue bunuh aja deh, al-mumit tahu enggak? Mematikan penderitaan orang lain. Itu al-mumitnya Allah. Ada orang susah,
bantu. Semampu atau sekemampuan apa semampu kita sih bahasanya? Semampu kita apa sekemampuan kita? Harusnya. Coba ittaqullah mastata'tum ayat nih. Bertakwalah kepada Allah semampu kita apa sekemampuan kita. Nah itu tadi. Makanya kalau teks itu kadang-kadang bahaya. Bertakwalah semampumu. Ya enteng banget. Sekemampuanmu. Nah puasa pengen sukses. Sekemampuan kita. Makanya kalimat la'ala ini saya singkat. La'alakum tatakun. La'ala harfu taroji. Kum ini jamak. Ya kalian lah lagi-lagi. Tatakun ini bukan kata sifat loh. Ini fi'il mudhari. Bener ya? Kata kerja. Untuk membentuk jadi mutakin lewat tatakun. Kita mah belum mutakin. Mutakin ini udah profesional tadi kayak al-mu'min. Udah hebat itu mah udah gak tergoyahkan. Nah ternyata lembaga Ramadan akhirnya menuntun kita melakukan satu proses sekolah madrasah puasa Ramadan agar menjadi mutakin tadi. Tatakun itu sebuah proses. Fi'il mudhari apa? Berarti berkesinambungan, latihannya terus. Maka ada hadis Nabi, andai saja umat tahu tentang hebatnya Ramadan, tiap bulan pasti minta berprosesnya tadi. Dan dengan proses itulah menghasilkan hal yang akan lebih besar. Kita kan malas jalanin prosesnya, pengen hasilnya bener. Dagangnya malas, pengen untungnya. Kerjanya malas, pengen gajinya. Lah orang kagak kerja pada digaji. Prosesnya yang penting. Lagi tadi saya ulang, Allah menilai proses yang kita jalani, dinilai nih, bukan hasil yang kita misalkan usaha, enggak untung, udah jalanin, pahala, balasan Allah tetap ada, walaupun belum ada untung finansialnya maksud saya, prosesnya. Pedagang mah sunnah ada, karena Rasulullah kalau boleh statusnya punya KTP, statusnya pedagang, atau bahasa sekarang wira usaha apa wira swasta. Kalau wira usaha wira swasta sama enggak sih? Saya bingung. KTP saya wira swasta maksudnya apa sih ya? Wira swasta kerjanya ngapain? Wira usaha apa wira swasta? Wira usaha Bang Herman. Kalau saya mau wira swasta kan yang nedeng. Yang wira usaha mah yang pada punya. Lah iya dia mah punya usaha. Emang saya punya usaha? Lah enggak. Jupri itu wira swasta, nedeng mintanya. Usaha kagak mau, pengennya tangan yang di bawah itu hina, Jup. Yang mulia itu tangan yang di atas. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang mau di atas mau di bawah. Oh iya kudunya, mati Islam tuh begitu. Jangan mau nedeng terus. Ya harga diri kita. Jangan mudah. Jadi proses la'ala harfu taroji. Bisa kita menjalankan proses dengan baik sampai ke tingkat mutakin kalau la'ali sesuatu yang tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan kesungguhan, itu harfu taroji. Jadi puasanya sungguh, tarawihnya sungguh. Jadi semua lakukan Ramadan final ibadah. Itulah la'ala. Puasa tidak mengajar kita jadi loyo, lemes, letoy, lunglai. Puasa tidak mengajar kita 4L. Loyo, lemes, letoy, lunglai. Takbirnya Allah, puasa. Ya kagak kayak gitu. Justru lihat, umat Islam perang Badar di bulan Ramadan. Banyak umat Islam menang perang itu di lagi puasa loh. Dulu para sahabat kalau mau perang sama lawan musuh itu puasa. Coba umat sekarang, besok kita mau perang sama musuh, dianjurin puasa sama kiainya. Orangnya berangkat. Kiai gak buat suruh berantem puasa. Coba. Karena itu sudah sampai hakikat. Sesungguhnya tidak akan bisa meraih kemenangan tanpa pertolongannya. Lagi perang aja banyak zikir, banyak puasa. Coba ke orang-orang dulu. Makanya menang terus umat Islam. Nah sekarang kita mah kalah mulu urusan ekonomi. Lah puasa kagak, zikir kagak. Urusan ekonomi kalah mulu. Coba orang dulu puasa, zikir. Menanglah kemenangan di Ramadan. Nah puasa tidak membuat kita malas. Ya secara spiritualnya ini saya bahas. Berarti ibadah puasa ibadah syiriah. Tahu ibadah syiriah? Yang tahu cuma kita dan yang puasa dan Allah saja. Ibadah yang dirahasiakan. Ini berarti ngajarin nothing tulusnya dalam ibadah. Apakah tandanya puasa jalannya lemes? Bukan itu. Apakah bibirnya kering? Bukan itu. Malah kalau bisa
Kata Nabi, jangan kering-keringin bibirmu, basahin. Jangan sampai orang tahu kamu lagi puasa. Dan ini kita, aduh, bibir lah dikering-keringin. Padahal mah kagak puasa. Ibadah syiriah. Makanya balasannya cuma Allah. Amalan yang lain ada hitungannya, ada angkanya. Tapi puasa urusan aku, kata Allah. Dan hebatnya kalau baca surat Al-Baqarah berikutnya, lebat. Urusan doa di bawahnya itu kaitannya sebelum ayat ini. Wa idza ujibu da'wati idza da'an itu kalau tidak salah, benar? Barang siapa yang meminta kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Maksudnya orang yang berpuasa doanya itu manjur. Jadi kalau pengen manjur, sering puasa. Nah, ya benar ya ayatnya ya. Setelah perintah puasa di bawahnya tentang doa. Jadi kalau pengen doa manjur, banyakin puasa. Tapi sampai ke esensinya mengendalikan hawa. Puasa merajin, marah-marahnya kayak getol, podo-podo wae. Itu baru ritualnya iya, tapi belum sefiri. Puasanya rajin, orang sabar-sabar. Enggak, puasa ngajarin sabar. Satu ikhlas berarti ngajarin keikhlasan. Cuma kita dan Allah. Dan ini maksudnya diomong ikhlas mah. Kalau diomong mah namanya enggak. Ini sama ikhlas deh Pak, mantu Bapak. Tong diomong. Diomong mah berarti ikhlas mah susah diomonginnya ya. Enggak diomong biar motivasi gitu. Enggak. Sholat mah kelihatan. Haji juga. Ada haji mah paling dekat ibadah yang ria tuh haji. Kelihatan soalnya. Doain saya biar saya berangkat haji, biar saya sehat selamat. Kapan berangkatnya Bu? Ntar tahun 2030 ke sono. Wah, berangkatnya masih lama. Dekat banget ke ria. Nah, ibadah puasa mengajarkan kita ketulus ikhlas, satu itu. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf berarti mengajarkan muraqabah. Coba kita merasa sangat dekat dengan Allah. Enggak, merasa hidup diawasi oleh Allah. Kita lagi wudhu nih, minum kita nggak ada yang tahu. Kita masuk ke rumah kita ada kulkas, ada minuman, nggak ada orang dalamnya. Kita minum nggak ada yang tahu, tapi kita nggak berani. Kenapa? Karena lagi puasa ternyata kita punya kedisiplinan yang hebat. Dan kedisiplinan hebat kalau hidup merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Orang yang hidupnya muraqabah dalam bahasa tasawuf, hidup merasa dilihat dan diawasi Allah, maka dia nggak mau melakukan sebuah kesalahan. Manusia boleh tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Coba kalau udah kayak gini. Sayangnya lagi puasa kok bisa ya. Di luar puasa back to basic lagi. Bohong lagi. Itu lagi. Emang Allah ngeliatnya di bulan puasa doang. Itu latihan-latihan. Nah itu hakikat puasa. Jadi mengajarkan jiwa muraqabah. Merasa hidup senantiasa diawasi oleh Allah. Sama dengan orang yang bekerja. Ada bos nggak ada bos, kerja aja. Kan karyawan mah curang kayak kita, rajin ketika dilihatin, begitu nggak ada bos, semaunya dewek, bosnya kayak pinter ada CCTV, ya, sama CCTV-nya takut bosnya kagak ada lagi, ya ada bos, rajin gitu. Kenapa kalau ke makhluk bisa, kalau kok enggak ya? Mestinya ke Allah tuh lebih nyamuraqabah. Hari ini pun Allah menatap kita, Allah melihat kita, Allah syahidi, Allah menyaksikan kita. Syahadat itu apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah, ini masih ngerasa. Berarti kita merasa disaksikan oleh Allah dalam setiap gerak kehidupan kita. Maka saksikanlah perilakumu. Ini mana syahadat hakikat nih. Biar syahadatnya benar. Saksikanlah setiap perilakumu. Kan syahadatnya apa? Kesaksian, benar. Saksikanlah olehmu setiap perilakumu disaksikan oleh Allah. Itulah hakikat syahadat. Bukan cuma disebut. Ya puasa. Jadi la'ala mananya apa? Bisa meraih bonus tadi. Tidur aja ibadah kok. Pahala mah banyak dah udah urusannya. Selamat dunia akhirat pasti. Bonusnya besar. Tapi harus dengan la'ala. Kesungguhan. Keseriusan. Tarawih walaupun sunnah. Kalau bisa mah tong ditinggal. Atau misalkan saudara kita yang tarawih. Jangan disalahin. Mungkin di pabrik juga tarawih itu. Cuma yang pesan saya kalau sendiri mah tong 23 tuh. Ya 11 juga boleh. 2 boleh. Ketimbang enggak pisan. Tapi yang diambil yang 2 kayaknya nih. Kata kayak boleh 2-2 nyong gitu. Maksud saya ketimbang enggak pisan. Tarawihnya 2 witirnya atuh. Boleh ketimbang enggak pisan. 23 ini udah standar banget. 11 mah kedikitan. Iya kayaknya nih. 2 atuh. 2 tarawih witir 1. Rahasianya saya kasih sih. Kalau witir 1 Fatihah
terus baca suratannya Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, berarti hatam Quran. Tuh pahalanya gede banget tuh, pakai ilmu ibadahnya 1 rakaat. Fatihah, terus baca Al-Ikhlas, terus baca Al-Falak, terus trikul mah apal dah semua ge. Ayat trikul mah. Berarti dapat pahala sudah menghatamkan. Kayaknya pakai ini sholatnya nintar nih. Lah lebih cepat Sayyidina Ali makanya begitu Quran hatam berapa? Orang-orang ada sahabat yang lain. Karena tahu ilmunya. Itu ibadah kalau pakai ilmu sedikit nilainya besar. Ketimbang yang tunggang tonggeng malah cepat banget. Belum tentu nilainya yang ke satu malah lebih gede. Itu hebatnya. Ya sendiri kalau bisa mah taraweh. Jangan sampai enggak. Ya karena teman-teman yang kerja, teman-teman yang sibuk gitu. Yang enggak ngapa-ngapain ya taraweh bareng-bareng. Berjamaah. Karena berjamaah karena itu syiar. Karena ini di tahun kedua umat Islam itu sebenarnya mulai sedikit banyak. Sehingga syiarnya terus dikembangkan Islam sehingga biar orang tertarik dengan masuk. Sehingga dengan hijrah tadi setelah perintah hijrah, puasa Ramadan, buka bersama umat Islam dengan kebersamaannya sholat bersama. Umat Islam semakin tertarik dengan kebersamaan umat Islam. Nah tapi sayang umat Islamnya justru malah pada porak pada masing. Dan kan lucu orang tertarik karena kebersamaan kita, tapi kita malah ingat-ingat ya, kejahatan yang terorganisasi dengan baik mampu mengalahkan kebaikan yang banyak yang tidak terorganisasi dengan baik. Ini bahasanya keren. Kebaikan yang banyak enggak terorganisasi dengan baik kalah sama kejahatan yang kecil yang terorganisasi dengan baik. Inilah perlu kekompakan kita semuanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo bareng-bareng. Iya kana budu wa iya kanas. Yuk ibadah bareng-bareng, tolong menolong pun bareng. Kalau bareng-bareng mah enteng, saling seribu kayak kuat. Nah, secara sosial kemanusiaan kenapa kita coba puasa Ramadan atau puasa sunnah beratan mana? Pelaksanaannya beratan mana? Sunnah. Kenapa? Sunnah mah dewekan. Dan Ramadan enteng semuanya. Nah hikmahnya artinya apa? Tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita bareng. Dan tidak ada pekerjaan ringan kalau kita masing. Lagi-lagi Islam adalah agama yang menjalankan kebersamaan. Jangan masing-masing. Saya bilang bikin baju seragam mah gampang. Tapi menseragamkan hati orang tujuan ngidul kita, tapi yakin ketika kita sama-sama niat untuk menyatukan, Allah yang akan mengangkat hati kita. Ya Latif ultu bina. Ya Latif itu di ratib dibaca bukan? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allah salah satunya di samping melemah lembutkan hati juga yang mengikat. Ultub itu ikatan yang kuat. Allah yang mengikat kita. Ya inilah kegiatan mungkin sedikit tentang Ramadan kita. Saya yakin kalau amaliyah syariatnya udah tiap tahun kita laksanakan. Cuma jadi persiapan badan. Mudah-mudahan kasih sehat sama Allah. Biar kita pada bisa sempurna kan, kalau sakit mah nggak bisa sempurna, ibadah juga biar pada sehat. Keduanya ya sehat badan sehat kantong pastinya. Persiapan keuangan juga penting ya. Biar banyak sedekahnya, kata Nabi sedekah terbaik adalah di bulan Ramadan. Ngasih orang yang berbuka bagi yang berpuasa dapat pahala sama dengan orang yang hadis Nabi banyak banget memotivasi kita tentang sedekah di bulan Ramadan. Ngasih buka aja buat orang yang puasa dapat pahala sama dengan orang yang. Tapi hadis ini jangan diartiin mentah. Kalau gitu mah gua nggak puasa, ngasih buka aja. Nggak gitu juga kali. Ya kitanya puasa double. Ngirim-ngirim takjil ke sini nggak apa-apa. Kita nerima. Dan alhamdulillah di Sahabat Rumah abang ini tadi buat teman-teman ibu-ibu tahun ini kompak mau giliran yang ngirim takjil. Alhamdulillah. Mungkin 3 rumah, ada yang mungkin teh manis, ada yang lontongnya, ada yang bakwannya. Saya bilang saya tungguin dah di musola, saya bagian penunggunya. Gitu. Ya buat maji Quran. Sampai ibu-ibu mau ada buka bersama, mau ada nuzulul Quran. Nanti ada hadrohnya tuh. Nah berarti nanti saya setelnya sama seksi ibadah kita adain peringatan nuzulul di sini. Ibu-ibu mau tampil, gairah ibadahnya kuatan ya mah, semangatan ibu-ibu. Bapak-bapak semangat Insya Allah. Ya jadi udah sehat badan kita, ya panjang umur lah sampai Ramadan. Terus juga sehat keuangan kita. Juga mudah-mudahan kita berikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Juga Ramadan jadikan ajang silaturahim kita, ya sholat taraweh. Dan alhamdulillah pengajian kita untuk bawa enggak nutup, pengajiannya tetap
jalan, cuma emang abis traweh sekalian sahur bareng. Kalau buka sama di rumah dah buat sama keluarga sama anak istri, nanti sahur baru bareng-bareng, nggak nutup insya silaturahmi kita. Ya sekali lagi karena ini besok saya minta ya mau Ramadan, saya atas nama pribadi dan keluarga, karena saya di sini dianggap ya yang paling yang dibilang kiai ustadz apalah begitu, ya pasti saya banyak salah. Saya yakin saya banyak salah, sering repotin, bebani teman-teman kadang-kadang. Ya pokoknya segala hal lah yang tidak mengenakan. Hari ini saya minta dibantu teman seluas-luasnya, dan juga jika memang ada buat teman-teman yang loyal lah ke pesantren Sahabat Ulama ini, jika ada kesalahan secara ikhlas hari ini sudah saya maafkan. Saling memaafkan ya. Berarti kita sudah kosong ya. Nanti kita musyawarah. Insya Allah. Tapi bertanya lah kalau yang bertanya, diskusi biasa. Ya sebagai bagian manfaria penutup kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan disehatkan badan kita, keluarga kita semuanya, keluarga di Sahabat Ummah di Selandan tempat kita masing-masing, disehatkan juga keuangan kita, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, bisa menjadi orang yang lebih dermawan, lebih sabar, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikatnya tali persaudaraan kita semakin kuat dengan ibadah di bulan suci Ramadan al-hadi ini ya. Waalaikumsalam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. Pakai salat aja. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban syahral qiyami, marhaban Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban syahral qiyam, fa anta habibullahi wa anta khairal anami, wa anta syafi'una wa anta badran tamami, marhaban Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban syahrul siyami. nas'aluk taha rahmani rahmatan ala dawami, bijahi rasulillahi nas'aluk husnul khitami, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ahlan wa sahlan,
مرحبا شهر Rabbi dan fiya subhanakallahumma wa ta'ala biha salam wa akhiru dan alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwati iman Allah, mungkin yang kita sama hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari saya alwi banyak khilafan dan kurang maaf, insyaallah jumpa lain kesempatan. Wallahu muwaffiq lil material kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan bersama siraman rohani kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa kita jalankan. Yang mudah-mudahan apabila kita menjalankan sesuai dengan aturan Allah, semua ibadah kita diterima dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Mungkin selanjutnya kita sama-sama saling bermaaf-maafan, musafahah. Mungkin demikian dari acara ini. Mohon maaf dari segala kurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan marhaban sahra qiyami marhaban sahra ramadan marhaban sahra siyami marhaban ahlan wa sahlan marhaban sahra qiyami marhaban sahra ramadan marhaban sahra siyami marhaban ahlan wa sahlan marhaban syahra qiyami marhaban syahra ramadan marhaban siyami marhaban sahra qiyami marhaban syahra ramadan marhaban syahra siyami marhaban ahlan wa sahlan marhaban syahra qiyami marhaban syahra ramadan marhaban syahra siyami marhaban ahlan wa sahlan marhaban syahra qiyami marhaban syahra ramadan
marhaban ahlan wa sahlan marhaban sauran qiyami marhaban ya syahr ramadan marhaban syahr siyami marhaban ahlan wa sahlan marhaban syahr qiyami